Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu. Di mana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi terkait 7 benih padi genja dengan produksi yang cukup tinggi. Selain produksi yang tinggi, malai dari jenis padi ini sangatlah panjang. Selain itu, bulir yang panjang dan besar menjadikan primadona bagi para tengkulak. Rasa nasi yang enak dan juga pulen menjadikan pilihan bagi para petani. Selain memiliki produksi yang sangat tinggi, ketahanan terhadap hama dan penyakit dan juga kekeringan ini cukup tahan. Makanya ini menjadikan rekomendasi ditanam di musim depan ini. Jenis padi apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Saksikan video ini sampai selesai ya. Yang pertama yaitu padi Sterling 88 Gold. Di mana padi jenis ini menurut deskripsi yaitu umurnya 90 sampai dengan 95 hari setelah tanamnya. Tapi ini umur 80 hari setelah tanamnya ini sudah siap panen. Jadi menurut Kang Mumu ini merupakan padi genjah juga. Ya, ini real nyata di lapangan di daerah Pamarican. Padi Sterling 88 Gold ini dengan perlakuan organik ya. Ini sekitar 5 harian lagi panen ya. Berarti 85 hari sudah bisa dipanen. Padi jenis hibrida ini merupakan padi jenis aromatik dengan jumlah malai yang cukup banyak ya. Bulirnya besar dan juga panjang dengan warna gabah kuning bersih. Selain memiliki produksi yang cukup tinggi bisa mencapai 12 ton per hektarnya dengan hasil real rata-rata di musim kemarau kemarin yaitu sekitar 10 ton per hektarnya. Ini menjadi pilihan untuk ditanam di musim kemarau ya. Selain memiliki bulir yang cukup besar dan panjang, ini juga memiliki rasa yang enak yang pastinya pulen untuk nasinya. Ini menjadikan rekomendasi ditanam di musim kemarau ini. Padi Ciputri ini merupakan jenis padi galur yang diseleksi atau dihasilkan dari mutasi genetik dari varietas padi Ciherang yang dimuliakan oleh Bapak Sahron. Adapun potensi hasil dari padi Ciputri ini sangat tinggi. Ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Untuk gabah sendiri ini panjang ramping dengan kulit gabah tipis. Maka padi Ciputri ini menjadikan primadona bagi banyak petani. Tinggi tanaman dari padi Ciputri ini berkisar antara 90 sampai dengan 110 cm. Dengan batang yang lumayan cukup besar menjadikan tanaman ini kokoh di musim penghujan. Anakan dari jenis padi Ciputri ini lumayan cukup banyak, bisa mencapai 50 anakan dengan jarak tanam 30 x 30 cm. Bentuk dan warna daun padi Ciputri ini memiliki bentuk daun yang tegak, tidak terlalu lebar dengan warna daun hijau gelap. Sedangkan untuk malainya ini merupakan jenis padi malai panjang
lebih panjang daripada Ciherang. Dengan jumlah bulir bisa mencapai 400 bulir per malainya. Mantap bukan? Jenis padi ini selain memiliki anakan yang cukup banyak, padi ini juga tahan terhadap kekeringan. Cocok di musim penghujan ataupun di musim kemarau. Nah, dari hasil uji pengembangan, hebatnya padi Ciputri ini pengisian bulirnya lumayan cukup cepat karena bisa dilihat sendiri bentuk daun yang tidak terlalu lebar sehingga hasil dari fotosintesis langsung terfokus pada pengisian bulir dan bulirnya terisi full sampai pangkal. Yang ketiga yaitu masih dari keturunan Ciherang, yaitu padi PR46, di mana jenis padi ini memiliki umur yang lumayan cukup genjah para sahabat, yaitu 80 sampai dengan 85 hari setelah tanam. Untuk warna gabah sendiri ini kuning bersih dengan beras bening dan pulen seperti Ciherang. Untuk bentuk daun bendera ini miring, jadi tahan juga terhadap hama burung pipit. Untuk potensi sendiri, jenis padi PR46 ini bisa mencapai 10 sampai dengan 12 ton per hektarnya. Selanjutnya yaitu jenis padi MHR70, di mana jenis padi ini merupakan padi terbaru ya, persilangan dari padi M70D dengan Trisakti yang merupakan jenis padi umur genjah. Umurnya bisa mencapai 65 hari sampai dengan 70 hari setelah tanamnya, dengan anakan produktif 28 dengan bobot per 1000 bulir 30 gram. Untuk potensi hasil ini bisa mencapai 12 ton dengan rata-rata hasil 10 sampai dengan 11 ton per hektarnya. Untuk rasa nasi sendiri yang pastinya enak dan juga pulen. Jangan khawatir juga karena ketahanan terhadap penyakit lumayan cukup tahan. Yang penting lagi, jenis padi ini mudah adaptasi. Coba bayangkan dalam setahun kita bisa menanam 4 kali. Kali aja dengan per hektarnya 10 ton. Sudah 40 ton per hektar dalam 1 tahun. Petani di Indonesia. SRPO8 memiliki keunggulan usia panen yang sangat singkat, kisaran 72 sampai dengan 75 hari setelah tanamnya. Dengan biaya produksi yang sangat minim dan toleran terhadap OPT terutama jamur, menjadikan jenis padi ini dicari oleh para petani. Bagi para sahabat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Karena selain memiliki produksi yang sangat tinggi, bisa mencapai 12 ton per hektarnya, perawatan dari jenis padi ini sangatlah mudah. Dengan memiliki anakan sekitar 35 sampai 40 batang per rumpunnya. Tekstur beras putih tanpa kapur serta rasa nasi yang pulen menjadikan jenis padi ini favorit bagi para petani di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Yang selanjutnya yaitu PHG02, di mana jenis padi ini merupakan keturunan kedua dari Hercules ya. Jenis padi ini merupakan jenis padi galur yang berasal dari Aceh. Dengan malai yang cukup panjang, dengan produksi bisa mencapai dengan 12 ton per hektarnya, ini menjadikan andalan bagi para petani untuk meningkatkan produksinya. Untuk umur sendiri ini lebih genjah loh, 80 sampai dengan 85 hari setelah tanamnya. Dengan anakan perumpunnya itu 30 sampai dengan 40 perumpunnya. Cukup banyak juga.
Untuk daun bendera yang pastinya tegak sudung. Ini aman dari serangan hama burung pipit. Selain jumlah bulir yang banyak bisa mencapai dengan 350 bulir per malainya, rendemen dari jenis padi ini cukup mantap ya. Bisa mencapai 80 sampai dengan 85%. Makanya ini para petani wajib mencoba ditanam di daerahnya. Yang selanjutnya yaitu M70D, di mana jenis padi ini memiliki umur genjah yaitu 70 hari setelah tanamnya. Dengan potensi hasil bisa mencapai 9 ton per hektarnya. Dengan rata-rata hasil real di lapangan yaitu 7 sampai dengan 8 ton per hektar. Untuk rasa nasi sendiri ini enak dan juga pulen dengan bentuk tanaman tegak dan batang yang kokoh tidak mudah rebah menjadikan salah satu pilihan untuk ditanam di musim kemarau. Selain itu, jumlah berat per 1000 bulirnya yaitu 28 gram. Lumayan berat juga ya. Bagi yang epidemis dengan burung pipit, jangan khawatir, ini memiliki daun bendera yang tegak sehingga aman dari serangan burung pipit. Yang selanjutnya padi genjah Trisakti, di mana varietas padi ini memiliki umur yang cukup genjah yaitu 75 hari setelah tanamnya. Ini cocok ditanam di sawah irigasi, di sawah tada hujan ataupun di lahan kering. Untuk ciri dari jenis padi ini memiliki tinggi tanaman 80 sampai dengan 90 cm dengan daun bendera tegak, batang yang bulat tegak. Untuk bentuk daun ini tidak begitu lebar. Jadi untuk pengisian bulir ini bisa maksimal full ke pangkalnya. Kemudian untuk potensi sendiri ini bisa mencapai 11 sampai dengan 12 ton per hektarnya. Mantap ya. Selain itu, rasa nasi yang enak dan juga pulen menjadi ciri khas dari jenis padi ini. Oke para sahabat, itulah beberapa jenis padi genjah yang menjadi rekomendasi dari Kang Mumu. Silahkan para sahabat pilih sesuai spesifikasi lingkungan di daerahnya. Untuk pemesanan link rekomendasi ada di deskripsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.